Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kajian tafsir Maudhui. Insyaallah hari ini akan membahas surat Az-Zumar ayat 10. Supaya mudah, judulnya Dahsyatnya Pahala Amalan di Bulan Ramadan. Judul ini diambil dari kalimat bighairi hisab. Dahsyat tanpa hisab amalan di bulan Ramadan. Bighairi mikyalin wa mizanin, tidak ditimbang, tidak diukur, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa itu pahalanya diberikan langsung, tanpa ditimbang, tanpa diukur. Dan ada yang menafsirkan ke surganya juga langsung. Mudah-mudahan kita memperoleh itu. Kalau kita lihat dari sub-sub judulnya, pertama kita harus membahas tentang lilladina ahsanu fi hadid dunya, khusus bagi orang yang berbuat ihsan di dunia. Itu hasanah, nanti akan diberikan balasan di akhirat, itu surga. Yang kedua, kita harus membahas kalimat ardullahi wasi'ah, bumi ini luas. Tafsirnya fahajaru, hendaklah manusia berhijrah. Kemudian yang ketiga tadi menjelaskan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang yang berpuasa akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab. Jadi dahsyat sekali Pak. Ini menurut penafsiran Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Sabirun di sini as-sabirun as-shaim. Baik, kita rinci satu persatu. Kenapa tadi kita harus membahas lilladina ahsanu fi hadid dunya? Karena kata-kata ihsan itu bahasa Arab dari iman, Islam, ihsan. Definisi ihsan adalah panjangnya anta'budallah ka'annaka tara. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Itu ihsan yang hakiki. Kalau wa ilam takun taroh fa inna yarah, kalau tidak bisa melihat Allah, merasa dilihat, sedang ibadah merasa dilihat, didengar, sudah bagus. Tapi yang hakiki ibadah itu tarallah, dan ini yang disebut ihsan. Jadi puasa itu sudah sampai ke taraf itu. Kenapa? Karena di dalam tafsir Sawi dijelaskan bahwa orang yang puasa seolah-olah orang puasa itu, atau ya Allah, ya Allah fi kulli syai', seolah-olah melihat bahwa Allah ada di dalam segala sesuatu. Bukti nyatanya ketika kita di siang hari lapar sama haus, tidak berani meskipun ada makanan minum. Kenapa? Di situ melihat ada larangan Allah. Kalau kita makan bukan hanya secara batal, mungkin dianggap orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak yakin kepada Allah. Itu sebut tadi anallahu fi kulli syai'. Allah sudah ada di dalam segala sesuatu. Melihat gunung, langit, orang, hewan, itu di situ ada Allah. Nah, ini maksud tadi kata-kata atau ihsan. Ya, orang yang puasa sudah seperti itu. Dan wa annahu aqrabu min kulli syai'. Juga diyakinkan Allah itu lebih dekat daripada segala sesuatu. Bukti nyatanya kita semangat beribadah. Bukan hanya puasa, semua ibadah. Kenapa? Karena kita ingin dapat jawaban dari Allah. Permohonan kita ingin dikabul. Kalau di bulan lain mungkin kita tidak sangat yakin dikabul. Tapi di bulan Ramadan ini sangat yakin doa kita dikabul. Keinginan kita diijabah. Itu artinya ihsan. Dan di bulan lain nampaknya belum bisa, bukan nggak bisa, belum bisa. Tapi di bulan Ramadan
harus bisa. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan untuk kita melihat kebesaran Allah di dalam segala sesuatu kecuali di bulan Ramadan. Dan tidak yakin kita di tempat di bulan lain kalau kita berdoa seolah-olah kita masih ragu. Tapi di bulan Ramadan kita sudah diberikan itu oleh Allah, yakin dijawab, sehingga kita semangat beribadah. Kalimat lilladzina ahsanu fiha di dunya hasanah, ya, tafsirnya seperti itu. Karena kita tafsir maudhu'i, kalau teksnya lilladzina amanu, lilladzina ahsanu khusus bagi orang-orang yang berbuat baik, baji. Hasanah di sini tafsirnya jannah, surga. Teksnya begitu, tapi kita tafsir maudhu'inya artinya orang yang berihsan, orang yang berpuasa. Sebab pengertian ihsan yang sungguhnya adalah puasa, ibadah puasa. Kemudian hasanah di sini artinya di dalam tafsir Zamasari dan tafsir Samarqandi ternyata pahalanya bukan hanya di akhirat, di dunia juga. Jadi di dunia sejahtera, di akhirat bahagia. Itu hasanah. Sesuai dengan keinginan kita soal Al-Baqarah 201. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau ingin itu dikejar fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, berpuasa. Di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Ya, kita harus secara tekniknya dulu. Apa itu qadar, Pak? Qadar itu takdir bahasa kitanya. Takdir itu dari qada, qadar. Qada itu perencanaan. Dulu dalam hadis di Durrul Mansur kalangan Syekh Jalil Suyuti, di dalam tafsir Durrul Mansur dijelaskan begini, ada Ali bin Urwah. Dia mendengar Rasulullah bercerita tentang zaman Bani Israel. Dulu ada Zakaria, ada Ayub, ada Yusuf bin Nun, beribadah sampai 80 tahun. Siangnya puasa, jihad, mengangkat senjata, dan malamnya sholat dan ibadah qiyamul lail. Nah, terkejutlah sahabat mendengar cerita Rasulullah dan ibadah seperti itu, sehingga ada beberapa sahabat, ya Rasulullah, kami tidak sampai usia 80 tahun, sudah pada meninggal. Ya, karena umurnya kita pendek-pendek. Bagaimana supaya kita punya ibadah nilainya seperti zaman dahulu? Maka menurut para ahli tafsir turunlah surat Al-Qadar. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar khairum min alfi syahrin, itu ada asbab nuzulnya. Kalau di dalam kitab Al-Wadul Isyad karangan Ahmad Al-Syakir Al-Huwi, itu yang ibadahnya adalah Ghazi bin Sam'un. Ya, berbeda nama lah, mungkin termasuk ke situ karena para ahli hadis atau para sahabat yang meriwayatkan tentang dari Rasul itu kan beda-beda. Tetapi kalau kita lihat misalnya sebab ada yang ibadah sampai 80 tahun, maka kemudian Rasul menyampaikan tentang ayat inna anzalnahu fil qadri, sehingga dihitung 1000 bulan itu lebih daripada 80 tahun. Jadi kita sudah lebih hebat daripada orang ibadah zaman dahulu. Ini disebut dasarnya amal ibadah di bulan Ramadan. Salah satunya ini dari aspek jumlah, kuantitas, belum dari aspek kualitas. Sebab aspek kualitas itu ya tergantung tadi ya ketulusan dan keikhlasan kita. Tetapi orang yang berpuasa, itu kenapa bisa rodus syayatin, bisa menolak setan? Coba kenapa? Karena ada ketulusan. Kalau sedang sholat, sedang ibadah haji, sedang infak, sedang jihad, setan bisa masuk, bisa menggoda. Tapi sedang puasa, setan tidak bisa menggoda. Apalagi di malam Lailatul Qadar, sahih hadisnya. Kalau di Lailatul Qadar, setan tidak bisa menggoda. Sebab ketulusan keikhlasan orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar luar biasa. Ya, kalau di ibadah lain bisa digoda sama setan. Gitu, Pak. Ini sehingga nilainya berlipat ganda. Kemudian kita harus membahas juga sebelum tadi ajrun bi ghairi hisab, ya. Yang kedua, ardullahi wasi'ah. Ardullahi wasi'ah ini, Pak, asal teksnya bumi Allah ini luas. Sehingga kamu harus hijrah. Dulu waktu zaman Sadul Islam, menurut Imam As-Sawi Al-Maliki, bahwa syarat sah muslim itu harus hijrah. Tidak sah muslimnya kalau tidak hijrah.
Tidak sah mukminnya kalau tidak hijrah. Syarat seorang muslim harus hijrah. Syarat Pak, bukan wajib lagi, syarat. Tidak hijrah, tidak sah muslimnya. Tetapi kemudian dinasah oleh beberapa ayat Quran dan terutama hadis yang terkenal, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi secara fisik setelah Futuh Mekah. Makkah dikuasai, tidak ada hijrah lagi. Walakin jihadu wa niyatun. Yang ada adalah perjuangan dan ketulusan niat, atau niatun wa jihadun. Yang ada adalah ketulusan niat dan perjuangan pengorbanan. Bahwa kaitan dengan puasa, kita itu sudah mampu melaksanakan hijrah yang disebutkan tadi. Jihadun wa niyatun. Apa itu niat? Fil batni, di hati. Jadi kita sudah bisa hijrah batin, hijrah ruhiyah. Hijrah meningkatkan kemaksiatan bukan di aspek lahir. Itulah sebut hijrah yang sesungguhnya, niyatun wa jihadun. Tulus betul hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah bisa hijrah dari hijrah lahir kepada hijrah batin. Insya Allah. Karena kita harus ilmunya dulu Pak, lalu kita bisa mengamalkan. Oh, ternyata saya di bulan Ramadan itu harus bisa hijrah dari hijrah lahir kepada hijrah batin. Ibadah kita itu harus seperti itu tadi, spiritualitas kita tinggi, niat kita tulus, betul-betul di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian tadi ada 4 makna hijrah yang disebut oleh para tafsir. Kenapa? Karena memang berdasarkan situasi. Ada orang yang hijrahnya wajib. Bagaimana hijrah wajib itu? Hijrah wajib itu seperti jelas oleh Imam Syafi'i, kaman hajaro min ardin la yatassaru biha iqamatul ibadah, atau la yatassaru lahu iqamatud din ila adin yata'allamau dinul Islam wa yuqimu dakwahu. Ada orang yang pindah dari tempat yang tidak leluasa dia menegakkan agama, tidak bisa ibadah yang benar, tidak bisa mencari sumber ekonomi yang benar. Pokoknya tidak ada kemudahan dalam berbagai hal untuk menegakkan agama, terutama belajar. Ya, itu kalau tidak bisa iqamatuddin, pindah ke suatu tempat, ya ta'amuddin, dia bisa belajar agama dan bisa mendakwahkan Islam, bisa mengamalkan agama dan bisa terus menyebarkan kehidupan yang lebih baik. Maka pindah dari tempat yang tidak baik kepada yang lebih baik itu wajib. Satu ya. Kedua ada hijrah mandubah namanya. Yang kedua ini, di tempat yang sudah ada kebaikannya tapi tidak maksimal. Tidak maksimal tempatnya itu, maka pindah kepada yang lebih maksimal. Itu artinya disunahkan pindah seperti itu. Kemudian ada yang ketiga itu pindah dari tempat yang makruhah. Yang makruh dia sudah punya kebaikan di situ, pihal akhyar, ada kebaikan, ya, tetapi dia pindah kepada yang tidak ada kebaikannya. Itu jadi makruh pindahnya. Tadinya sudah bisa ngaji, sudah bisa belajar, lalu ke tempat lain tidak bisa belajar, tidak bisa ngaji, itu makruh. Dan yang keempat ada hijrah yang diharamkan. Hijrah yang diharamkan itu man hajaro min ardin yuqimu bil ibadah, min ardin ya'manu fiha al ibadah. Aman ibadah, sentosa hidupnya, bahagia di situ, sudah sejahtera, ekonominya sudah kuat. Tapi ila ardin la ya'manu fiha dinu, tidak aman agamanya, tidak aman usahanya, di daerah-daerah yang gersang, yang tandus, ibadah tidak bisa, ngaji tidak bisa, ekonomi juga tambah murat-marit, maka itu haram hijrahnya. Jadi kalau dia sudah aman di dalam satu tempat, pindah ke tempat lain belum aman, masih diragukan aman atau tidak. Apalagi misalnya ya duitnya dengan hutang, pindah rumah, uangnya dapat pinjam, itu haram pindahnya. Jadi harus kepada yang lebih baik, tidak kepada yang lebih buruk. Jadi kalau kita lihat luasnya ini, memang dunia ini luas, kita harus hijrah kepada yang lebih baik daripada kita hijrah ke tempat yang tidak lebih baik. Kemudian berikutnya, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Apa ini maksudnya ajruhum bighairi hisab? Pahalanya tanpa batas. Ya, sebab di dalam tafsirnya bahwa kita itu tadi harus melakukan taat. Ya, taat. Jadi kaitan dengan sobar itu Pak, sobar itu kan ada
ada rumpunnya. Kalau misalnya kita sobar itu ada 3, ada sobar menghadapi balai atau musibah, sobar menghadapi taat, sobar menghadapi maksiat. Kalau sobar menghadapi balai, misalnya kita kena musibah, sudah jatuh tertimpa tangga, ya gas miskin, kena corona misalnya, itu kan tinggal sobar saja kita. Siapa sobarnya? Ya punya uang berobat, ya atau terima apa adanya, itu juga pahala sobar itu. Dan ada yang kedua, sobar taat. Kalau sobar taat itu istimror dawam ala ibadah, terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini agak berat. Itu agak berat. Apalagi ketiga itu tankul maksiat dawam, terus menerus meninggalkan maksiat. Itu juga berat. Makanya menurut para ulama berdasarkan hadis Nabi, an-nasobir anil bala, orang yang sobar dari balai, yarfa'ullahu subhanahu wa ta'ala sami'atin darjatan. Allah akan mengangkat 300 darjat. Baina kulli darjatin kama baina sama'at. Di antara 2 derajat itu seperti langit bumi marotan. Jadi kalau dihitung, orang yang sabar dari balai itu hanya 300 kali 2. 300 kali 2 hanya 600 derajat. Tapi sekali lagi, derajat itu Pak, tingkatan kita di surga kelak. Ya, tingkatan kita di surga. Jadi orang yang punya musibah balai tadi itu hanya 600 derajat. Sedangkan taat, wa ana sabir ala taat, orang yang sabar dia taat, itu ya Allah Subhanahu wa taala sita mi'ati darjatan, diangkat oleh Allah 600 derajat. Fi kulli baina darjatin kama baina sama'at. 2 derajat itu sama dengan 2 langit bumi, maroten 2 kali lipat. Jadi kalau dihitung 600 kali 2 kali 2. Kalau 600 kali 2 berarti 1200 kali 2, 2400 derajat. Sedangkan sobat dari maksiat itu dahsyat. Sobat dari apa? Dari maksiat tadi. Itu Allah angkat anasobi ala maksiat di dalam itu. Yarfa'ullahu subhanahu wa ta'ala tis'umiyati darjatan. 900 derajat. Pikul baina darajat, dia 2 derajat itu kama baina sama'al sedangkan bumi salah sama rod 3 kali lipat. Jadi kalau dihitung matematiknya, sobar meninggalkan maksiat itu 900 kali 2 1.800 kali 3 5.400. Siapa itu yang memiliki sobar dari maksiat? Itu sebut atarku wal istinab, orang yang bisa meninggalkan maksiat dan atau menjauhi maksiat. Siapa mereka? Itu hanya orang berpuasa. Yang bisa meninggalkan maksiat sesungguhnya orang puasa. Sebab kalau yang lain kan hanya istinab saya menjauhi. Kalau puasa bukan hanya menjauhi, meninggalkan juga bisa. Meninggal itu sudah dekat maksiatnya, ditinggalkan oleh kita. Coba Bapak kalau misalnya, ya maaf nih, orang yang punya iman, Bapak sedang puasa, mau diajak makan sama teman ke restoran atau kemana, pasti Bapak jawabannya, ya bukannya saya sedang puasa, pasti meninggalkan dari teman itu. Oh maaf, saya mau pergi, pasti begitu. Apapun yang dilakukan dalam maksiat, atarku, bukan imsak. Kalau imsak dari segi muftirat yang membatalkan, atarku dari al-ma'asi. Kalau al-imsak al-mubtirat, menjaga dari yang membatalkan, itu teknisnya. Tapi konsepnya harus dijauhi oleh kita. Nah, menjauhi itu dahsyat dari maksiat ganjarannya. Tapi kalau meninggalkan lebih dahsyat. Kita sudah bisa melakukan atarku. Makanya pahala di bulan Ramadan dahsyat. Makanya saya bikin judulnya dahsyatnya pahala amalan Ramadan. Bukan hanya puasanya, semua amalnya. Semua amalnya, bacaan Qur'annya, infaknya, sodakohnya, zakatnya, berjamaahnya, semua didahsyatkan oleh pahalanya. Makanya kita buru-buru aja dah. Buru-buru apa? Ya buru-buru tadi laksanakan bulan ini. Puasanya yang bagus, tarawihnya yang bagus, kemudian apalagi ya amalnya. Kalau ada istilah berikan infak terbaik, saya sering dengar dari teman-teman, berikan infak terbaik sekarang. Sebab bukan hanya infak terbaik dari jumlahnya, bukan. Mungkin uang kita tidak banyak Pak, belum banyak Pak, tapi begitu terbaik pahalanya. Makanya saya sering sampaikan, sum anid dunya wa qul anil akhirah. Di bulan Ramadan ini sum anid dunya. Harusnya kita tidak sibuk mencari dunia, tapi waqtur anil akhirah. Buka di bulan Ramadan itu, hanya berikan harta itu. Lalu bagaimana Pak? Saya kan belum bisa memberi kalau
tidak mencari dulu, lain lagi kasusnya itu mah. Ya, itu lain salah konsep, salah orang. Kan kudu mah kurang bisa di kamari gitu. Bulan Ramadan itu menurut para ulama waktu anil akhirah. Waktu akhirat saja. Jadi nanti tahun depan itu kalau bisa kita 11 bulan usaha untuk 1 bulan. Yang 1 bulan kalau bisa untuk digembirakan, hanya untuk menggembirakan anak dan istri. Kan tidak banyak untuk biaya 1 hari di lebaran. Ya kan? Jadi sebenarnya sederhana dari aspek dunia. Sebab untuk 1 hari itu tidak seperti orang awam, lebaran kudu aya iyo itu belum macam-macam. Kita mah tepuguh. Orang Indonesia mah orang Sunda. Bukan hanya Sunda, sebenarnya semua. Sebetulnya kita tidak mengejar itu. Kita ingin mendapat tadi Idul Fitri, ya. Makanya saya rumusnya begini, Pak. Mudah-mudahan ya nyambung ya. Kita dalam bulan puasa itu kecerdasan spiritual itu dengan sebab puasa dan sholat. Itu sudah jelas. Hati kita bersih, jiwa raga kita bersih. Kecerdasan intelektual itu dengan baca Quran dan tadabbur. Insya Allah bahwa cerdas, menghafal, cerdas, ya. Kemudian kesehatan jasad, sosial dan lain sebagainya. Itu dengan sebab kita tadi banyak melihat masyarakat. Insya Allah cerdas kita. Atau sekurun. Apapun yang ada dari kita diberikan. Itu tadi bisa rumusnya begitu. Jadi suci lahir batin kita. Intinya 2. Sholat, ngaji Quran. Intinya itu. Kalau kita sholat terus, insya Allah Pak, bersih hati kita, utaraweh. Ngaji Quran terus, insya Allah cerdas kita. Gitu. Jadi sebetulnya kita diharapkan seperti itu, Idul Fitri itu, supaya kembali pada suci karena kita sudah dilebur dosa kita oleh sholat, dilebur pikiran-pikiran kotor kita. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin ayunin jazaa'an bima kanu yaksibun. Fala ta'lamu nafsun, jiwa manusia siapapun tidak mengetahui kesenangan, kenikmatan di dunia akhirat ukhfiya lahum, yang disembunyikan oleh Allah. Min qurrati ayun. Jadi kesenangan di dunia, kesenangan di akhirat disembunyikan. Ya, bimakan yaksibun, dengan sebab usahanya yang baik. Itu ternyata di bulan Ramadan, Pak. Ya, jadi banyak di luar dugaan terus di bulan Ramadan. Kenikmatan-kenikmatan itu. Ya. Jadi surat Sajdah itu menjelaskan bahwa kita diberikan informasi oleh seluruh pahala itu, tapi kita tidak tahu semuanya. La ma'ukhfiya lahum min qurrati ayunin. Min qurrati. Tidak bisa kita. Tidak diberitahu oleh Allah diri kita berapa jumlahnya. Ini dahsyatnya di pahala di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita semua, ya. Sekali lagi kesimpulannya bahwa ada 2 tadi, orang yang beramal soleh di bulan Ramadan dengan berbagai apapun amalnya, maka yang kedua akan dibalas yang dahsyat, yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan ayat ini dan laksanakan oleh kita sehingga kita selalu menjadikan hamba yang soleh seperti panggilan ya ibadiyah, hamba yang soleh, hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.